Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum dengan stambuk 13020200264. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pemrograman paralel untuk mata kuliah pemrograman paralel. Baik, model pemrograman paralel adalah kerangka kerja yang memungkinkan eksekusi tugas komputasi secara bersamaan. Contoh model termasuk pemrograman thread, fork join, CMD, MPI, GPU, MapReduce, model aktor, dan lainnya. Yang digunakan tergantung pada jenis masalah dan perangkat keras yang digunakan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kinerja dan efisiensi dari komputasinya itu sendiri. Nah, adapun dasar-dasar pemrograman paralel. Yang pertama, memori. Memori atau juga dikenal sebagai RAM atau Random Access Memory adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data yang dapat diakses secara acak dan unik oleh pemrosesan komputer seperti CPU atau Central Processing Unit. Ini adalah salah satu komponen kunci dalam sistem komputer yang memainkan peran penting dalam eksekusi pemrograman dan pengolahan data. Nah, memori digunakan untuk menyimpan instruksi, program, dan data. Memori komputer memainkan peran kunci dalam kinerja sistem komputer dan secara jumlah serta kecepatan RAM yang memadai dapat memastikan bahwa sistem mampu menjalankan aplikasi dengan efisien dan responsif. Adapun data dan informasi. Data dan informasi yang akan digunakan oleh program. Dalam pemrograman terdapat banyak jenis data dan informasi yang sering digunakan untuk merepresentasikan berbagai jenis informasi dan mengelola aliran data dalam program. Adapun beberapa jenis yang paling umum digunakan dalam pemrograman termasuk yang pertama tipe data bilangan, bulat atau integer, tipe data pecahan atau floating point, tipe data teks atau string, tipe data logika atau boolean, tipe data array, tipe data objek, tipe data karakter, tipe data tanggal dan waktu, tipe data nilai khusus atau special value, tipe data custom atau custom data types, tipe data pointers, tipe data numerous atau enum. Penggunaan tipe data yang tepat dan efisien penting dalam pengembangan perangkat lunak dan memastikan keakuratan, kinerja, dan skalabilitas program tersebut. Baik, selanjutnya tentang unit pemrosesan pusat mendapatkan instruksi dan data dari memori. Adapun unit pemrosesan pusat atau CPU mendapatkan instruksi dan data dari memori, mendekode instruksi, dan kemudian menjalankannya secara berurutan. Yang pertama tentang akses memori fetch. CPU memulai dengan mengambil fetch. Setelah itu, instruksi dan data dari memori utama akan melibatkan dan membaca instruksi data berikutnya dari lokasi memori yang sesuai dan membawa instruksi tersebut ke dalam unit pemrosesan. Yang kedua tentang dekode instruksi atau decode. Setelah instruksi diambil, CPU mendekode instruksi tersebut. Ini berarti CPU mengidentifikasi tindakan yang harus diambil sesuai dengan instruksi yang telah dibaca. Instruksi tersebut memungkinkan berisi operasi aritmatika, pemindahan data, atau instruksi kontrol lainnya. Yang selanjutnya C tentang eksekusi instruksi atau execute. Setelah instruksi dekode, CPU menjalankannya. Ini melakukan operasi yang diperlukan sesuai dengan instruksi tersebut, seperti melakukan perhitungan aritmatika, memindahkan data, atau mengatur aliran program. Eksekusi instruksi ini dapat melibatkan manipulasi data dalam registrasi CPU atau mengakses memori tambahan jika diperlukan. Yang selanjutnya tentang langkah berikutnya itu next instruction. Setelah instruksi saat ini selesai dieksekusi, CPU akan mengambil instruksi berikutnya dan mengulangi langkah-langkah fetch, decode, dan execute untuk instruksi tersebut.
Ini adalah bagaimana CPU secara berurutan menjalankan rangkaian instruksi dalam program komputer. Proses ini berulang terus-menerus. Dan CPU akan terus menjalankan instruksi satu per satu sampai program selesai. Atau ada instruksi khusus seperti instruksi cabang atau pernyataan berhenti yang menghentikan eksekusi. Nah, proses ini adalah inti dari eksekusi program dalam komputer dan mewakili kerja dasar dari CPU. Selain itu, dalam komputer modern, beberapa teknik pipelining dan eksekusi superscalar dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam eksekusi instruksi secara paralel. Yang selanjutnya, model pemrograman paralel tentang proses iteration atau proses iterasi. Di mana interaksi proses adalah secara proses atau program yang dijalankan berjalan secara bersamaan di komputer berkomunikasi dan berbagai data. Mekanisme tersebut berkomunikasi antar proses, sinkronisasi, input-output berkas, jaringan penukaran pesan, RPC, share memori, sinyal, dan basis data. Ya, contohnya seperti yang pertama, share memori atau memori bersama. Di mana memori bersama atau share memori bersama adalah mekanisme yang memungkinkan dua atau lebih proses dalam sistem komputer untuk berbagi wilayah memori yang sama. Yang kedua tentang message passing atau pertukaran pesan. Di mana message passing atau penukaran pesan adalah metode komunikasi yang digunakan untuk mengambil program paralel dan sistem dengan mengirim pesan atau satu sama lain. Pesan ini berisi informasi atau instruksi yang dapat diinterpretasikan oleh penerima. Beberapa poin penting dalam message passing. Yang pertama ada komunikasi antar proses, yang kedua ada asinkron, yang ketiga ada keandalan, yang keempat ada mekanisme antrean pesan, yang kelima ada komunikasi antar node, yang keenam ada primitif komunikasi, dan yang ketujuh ada ketergantungan pesan. Selanjutnya tentang model pemrograman paralel. Di mana model pemrograman dalam problem decomposition atau pemecahan masalah. Problem decomposition adalah teknik pemecahan masalah yang melibatkan pemecahan masalah kompleks atau tugas menjadi subproblem yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Berikut adalah beberapa poin penting tentang pemecahan masalah. Yang pertama ada pensederhanaan. Yang kedua tentang modularitas, yang ketiga tentang abstraksi, dan yang keempat tentang pemrosesan paralel, dan yang kelima tentang penggunaan ulang, keenam tentang pendekatan top down dan bottom up, yang ketujuh tentang hierarki, dan yang kedelapan tentang proses iteratif. Pemecahan masalah adalah strategi berharga untuk menangani masalah yang kompleks dengan membuatnya lebih mudah diakses, dimengerti, dan dapat diselesaikan. Ini mendorong proses pemecahan masalah yang terstruktur dan terorganisir, yang dapat menghasilkan solusi yang efisien dan efektif. Contoh pemecahan masalah yang pertama adalah decomposition by task atau pemecahan berdasarkan tugas, di mana hal ini merupakan pendekatan untuk memecah masalah besar atau tugas kompleks menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan lebih terkelola. Setiap tugas kemudian dapat ditugaskan kepada individu atau tim yang berbeda untuk diselesaikan. Yang kedua tentang decomposition by data atau pemecahan berdasarkan data, di mana proses ini merupakan pendekatan yang fokus pada pemecahan masalah besar atau tugas kompleks dengan memecahnya berdasarkan jenis atau karakteristik data yang digunakan. Berdasarkan data, pemisahan data, atau pemisahan tugas berdasarkan pada bagaimana data diproses dan dimanipulasi. Yang selanjutnya tentang share memory atau berbagi memori atau memori bersama. Di mana share memory adalah mekanisme
yang memungkinkan beberapa thread atau proses untuk mengakses dan berbagai data yang sama di dalam memori fisik yang sama. Konsep ini memungkinkan komunikasi dan kolaborasi antara thread atau proses secara efisien, tetapi juga memerlukan pengelolaan yang cermat untuk mencegah konflik data dan memastikan keamanan. Yang selanjutnya tentang karakteristik umum dari shared memory itu sendiri, di mana karakteristik umum dari shared memory atau memori bersama dalam konteks pemrograman paralel dan sistem komputasi termasuk akses bersama, kinerja cepat, sinkronisasi diperlukan, modularitas, efisiensi, kesalahan potensial, kesulitan pemrograman, skalabilitas, dan penggunaan fleksibel. Penggunaan shared memory memerlukan pemahaman yang baik tentang manajemen memori dan praktik sinkronisasi untuk menjaga integritas data dan performa aplikasi. Nah, share memory di dalam hardware, di mana share memory dalam hardware mengacu pada arsitektur memori di mana beberapa prosesor atau unit pemrosesan itu sendiri berbagi akses ke ruang memori fisik yang sama. Hardware share memory umumnya digunakan dalam sistem multiprosesor, di mana beberapa CPU atau inti perlu berbagi data dan berkomunikasi satu sama lain. Contohnya yang pertama tentang Uniform Memory Access atau UMA, di mana akses memori seragam adalah arsitektur komputer yang di mana semua pemrosesan dalam sistem memiliki akses ke memori utama dengan waktu akses yang seragam. Dalam arsitektur UMA ini tidak ada perbedaan dalam waktu akses ke memori untuk setiap prosesor, sehingga setiap prosesor memiliki akses yang sama ke seluruh memori fisik sistem. Yang kedua tentang non-uniform memory access atau NUMA, di mana arsitektur komputer yang merujuk pada sistem dengan beberapa pemrosesan atau inti yang memiliki akses ke memori fisik dengan latensi yang berbeda. Setiap pemrosesan atau inti memiliki akses yang lebih cepat dan lebih efisien ke memori lokal pada node yang sama dibandingkan dengan akses memori yang terletak di node lainnya. Dalam NUMA ini, sistem terdiri dari beberapa node memori, di mana setiap node terhubung dengan satu sama lain atau beberapa prosesor. Setiap prosesor atau inti memiliki akses yang lebih cepat dan lebih efisien di memori lokal pada node yang sama dibandingkan dengan akses ke memori yang terletak di node lainnya. Sekian presentasi dari saya tentang pemrograman dasar pemrograman paralel. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.